Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa sekalian dimanapun berada, pertama, puji dan syukur kita tetap haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmat, hidayah, serta ma'unah dari Allah, kita sampai saat ini tetap diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni puasa Ramadan. Serta tak lupa sholawat dan salam tetap kita sampaikan, tetap kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang mana atas berkat tuntunannya kepada kita semua melalui tuntunan syariat agama Islam, kita dapat memilah dan memilih mana hal-hal yang baik untuk kita lakukan dan hal-hal yang baik untuk kita tinggalkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan suatu kisah yang menarik. Kisah ini termaktub dalam kitab Qawmi Utughyan, yang mana kisah ini merupakan kisah yang berisi dialog, percakapan antara iblis dan juga Fir'aun, yang mana di dalam percakapan ini kita akan bisa belajar, akan ada hikmah yang keluar yang dapat kita ambil dari percakapan kedua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisahnya sebagai berikut. Hukiyah diceritakan, anna iblisa ata Fir'auna faqara alaihi albab. Pada suatu ketika, iblis mendatangi tempatnya Fir'aun, mendatangi rumahnya Fir'aun, kemudian mengetuk pintu rumahnya Fir'aun. Faqala Fir'aun, kemudian Fir'aun ketika mengetahui ada seseorang di depan rumahnya, dia berkata, "Man hadza?" Siapa ini? Faqala, kemudian sontak iblis pun menjawab, "Lau kunta ilahan majahilta." Hai Fir'aun, jika kamu mengaku sebagai Tuhan, maka tidakkah kamu mengetahui siapa yang datang sekarang ini? Pastilah kamu mengetahui. Iblis menyindir dengan bahasa yang sangat-sangat mengena di dalam hati. Falamma dakhala, kemudian iblis memasuki rumah Fir'aun. Kemudian qala li Fir'aun, iblis berkata kepada Fir'aun, "Ata'rifu fil ard man huwa syarrun minka?" Wahai Fir'aun, aku punya pertanyaan untukmu. Ata'rifu, apakah kamu mengetahui, fil ardi, di dalam bumi ini, man, ada seseorang, syarrun minka, yang derajatnya, yang sifatnya, yang sikapnya itu lebih buruk daripada kamu. Kita telah mengetahui bersama bahwasanya Fir'aun ini adalah makhluk Allah yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Fir'aun ini makhluk Allah yang sangat-sangat buruk di muka bumi ini. Akan tetapi, iblis memberikan pertanyaan kepada Fir'aun, "Fir'aun, apakah engkau tahu siapa makhluk di bumi ini yang memiliki derajat, sikap, sifat yang lebih buruk daripada kamu?" Kemudian Fir'aun pun menjawab, "Man huwa?" Siapa dia? Kemudian iblis menjawab, qala al-hasadu, yaitu orang yang memiliki sifat hasad atau hasud. Alasannya kenapa? Dilanjutkanlah jawaban itu oleh iblis, wabil hasadi waqa'tu fi hadhil mihnati. Karena sifat hasad itu
aku dijadikan Allah, aku terjatuh ke dalam kondisi yang seperti ini. Ditakdirkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah makhluk yang terlaknat, makhluk sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari percakapan antara Fir'aun dan iblis ini dapat kita simpulkan bahwasanya salah satu penyakit hati yang harus kita hilangkan dari hati kita sekalian, yaitu adalah sifat hasad atau sifat iri dengki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fir'aun, atau maksud saya iblis kepada Fir'aun, bahwa karena sifat hasud inilah iblis ini dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan oleh Allah sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Karena sifat hasadnya, ketika iblis disuruh untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam, dan iblis pun menolaknya. Menolak perintah Allah dengan alasan bahwasanya dirinya lebih mulia. Karena dirinya terbuat dari api, tercipta dari api, sedangkan Nabiullah Adam alaihi salam hanya tercipta dari tanah. Sifat hasud seperti inilah yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan oleh Allah sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Jadi, pemirsa dimanapun Anda berada, pada momentum Ramadan tahun ini adalah kesempatan yang sangat baik, kesempatan emas bagi kita semuanya untuk sedikit demi sedikit mengikis sifat-sifat buruk dari dalam hati kita, dari dalam diri kita, terutama sifat hasad. Semoga pada momentum Ramadan tahun ini, setiap sifat buruk, setiap sifat jelek yang ada pada diri kita, ada di dalam hati kita, dibantu oleh Allah untuk senantiasa dihilangkan sedikit demi sedikit. Sehingga di dalam hati kita terhindar dari yang namanya sifat hasud dan sifat-sifat buruk yang lainnya. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi diri saya pribadi dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Allahu yahdina, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.